Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib, Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh masyarakat Kabupaten Kuburaya. Hari ini hari Selasa tanggal 20 April 2021. Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya hadir kembali di podcast Dinkes KKR. Adapun topik kita hari ini adalah kepung bakul dalam penurunan stunting di Kabupaten Kuburaya. Dengan saya Epi Hestin Holisa sebagai podcaster, dan di samping saya ada Bapak Wan Iwan Syah SKM MAP sebagai narasumber kita, yang dimana beliau ini adalah Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya. Bapak gimana kabarnya hari ini? Agak lemas sedikit. Agak lemas tapi ya. Sehat. Agak lemas karena kemungkinan ini Pak, kita kan masuk 8 hari Ramadan kita ya di tahun 2021 1442 Hijriah. Pak, ini banyak sekali yang masuk di platform ataupun digital media, digital Promkes KKR berkaitan dengan stunting nih Pak. Dan di mana kita kan akhir-akhir ini sering sekali mendengar istilah kepung bakul untuk menyelesaikan masalah yang ada di Kabupaten Kuburaya dengan sistem kepung bakul. Boleh nggak Pak dijelaskan seperti apa sih konsep kepung bakul yang ada di Kabupaten Kuburaya ini? Iya, sebenarnya yang bisa jawab yang pasti Pak Bupati. Oh ya Pak. Iya, tapi tidak apa-apa karena sedikit banyak memang kita mengetahui ya tentang konsep kepung bakul ini sebetulnya bukan hal yang baru, hanya mungkin istilahnya saja yang baru diumumkan oleh Bapak Bupati kita ya, Pak Muda Mahendrawan. Itu lebih kepada sebuah mind programming gitu ya. Jadi sebuah pola pikir yang beliau populerkan. Sebetulnya istilah yang lain itu banyak seperti konvergensi, keterpaduan. Nah, itu sama. Mbak Evi pernah lihat bakul nggak? Bakul untuk makan yang tempat nasi itu. Bakul saya tadi mau saya bawa rencananya biar bisa dilihat. Jadi bakul itu kan bulat ya, bulat, kemudian di atasnya juga ada tutup. Iya, ditutup. Dilingkupi gitu ya semuanya gitu ya. Jadi semuanya baik terlindungi ya, dari atas, dari bawah, dari kiri, dan dari samping. Nah, memang kepung bakul ini sebuah istilah yang umum, sebetulnya bisa diterapkan kepada semua program, termasuk dalam penanganan stunting di Kabupaten Kuburaya. Karena kita tahu bahwa faktor determinan penyebab stunting itu kan sangat banyak ya, multisektor. Nah, makanya semua pihak ini harus ikut serta mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan stunting ini dengan cara kepung bakul beramai-ramai. Jadi kalau bersama-sama kali Pak dalam bahasanya. Karena kita tahu faktor determinannya sangat banyak. Jadi tidak bisa hanya diselesaikan oleh sektor kesehatan saja. Seperti itu, Mbak Epi ya. Oke, kepung bakul berarti bersama-sama kita menangani masalah stunting ini di Kabupaten Kuburaya. Mungkin seperti itu kali Pak ya. Oke, ini ada juga yang kita belajar sebagai masyarakat awam nih, yang dimana banyak sekali masih tidak paham berkaitan dengan kata stunting. Oke, stunting kita jelasin, boleh dibantu Pak jelasin sedikit berkaitan dengan stunting, kemudian periode emas itu apa? Jadi memang kalau kita bicara stunting itu tidak lepas dari bicara tentang status gizi ya. Sebetulnya status gizi ini sebuah status gizi. Kita tahu bahwa banyak sekali indikator masalah gizi itu selain stunting. Misalnya ada gizi buruk, gizi kurang, ya, kemudian gizi lebih, obesitas, wasting, itu banyak tuh. Cuman dia punya indikator yang berbeda ya. Kalau yang saya sebutkan tadi itu berdasarkan berat badan per tinggi badan. Nah, khusus untuk stunting yang menjadi tema kita pada hari ini adalah itu indikatornya berdasarkan tinggi badan per umur. Jadi nanti hasil perhitungan oleh petugas melalui pengukuran ya tinggi badan per umur itu akan didapatkan nanti status gizi seorang anak ya, seorang bayi ya, itu bisa dia terkategori pendek, sangat pendek. Nah, gabungan dari
pendek dan sangat pendek ini nanti akan memunculkan angka stunting. Ini kalau dari sisi secara umum ya Bu Evi ya. Nah kemudian Berkaitan dengan indikatornya kali Pak ya. cara penentuannya gitu ya. Nah kemudian apa yang dimaksud dengan stunting yang ditanyakan oleh Bu Evi tadi, itu adalah suatu kondisi ya gagal tumbuh pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah 1000 hari pertama kehidupan itu ya mulai dijanin sampai anak itu berumur 2 tahun. Nah kenapa bisa terjadi kondisi gagal tumbuh ya? Karena bayi yang ada di janin sampai dengan usia 2 tahun itu mengalami kekurangan gizi yang menaun atau kronis. Nah bisa juga kekurangan gizi ini kan bisa juga karena ada infeksi ya penyerta. Nah kekurangan gizi ini tentunya terkait dengan asupan ya, asupan seorang ibu ketika dia hamil, dan juga bisa karena penyakit infeksi, atau juga ada faktor lain misalnya stres pada ibu hamil juga bisa menyebabkan terjadi stunting. Berarti stunting ini kita monitornya atau waspada bukan hanya ketika anak itu lahir, tetapi ketika dalam kandungan pun disebutnya 0 kehidupan nih Pak. Iya, hari pertama. Iya, kehidupan. itu sudah kita waspada dan harus asupan gizinya harus juga baik ya Pak ya. Jadi betul, karena seorang ibu hamil itu kan ada standar pelayanan minimal ya yang harus dipenuhi. Seperti misalnya kalau sekarang itu kan ibu hamil kunjungannya kan mesti 4 kali, 6 kali sekarang ya. Dan sekarang juga setiap kali kunjungan itu harus mendapatkan 10 T ya standarnya ya. Iya. Nah, yang terkait dengan gizi itu kan ada pemeriksaan HB ya, termasuk pemeriksaan laboratorium, termasuk mengkonsumsi tablet tambah darah. Nah sebenarnya itu hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya stunting. Jadi seperti itu Mbak Evi. Oke, untuk gambaran stunting nih Pak, kondisi stunting ataupun kasus stunting yang ada di Kabupaten Kuburaya, gambarannya seperti apa Pak? Ya, jadi kalau kita lihat data ya untuk tahun 2020, memang kita mengalami penurunan yang sangat signifikan ya. Jadi kalau kita bandingkan antara prevalensi stunting antara kabupaten, kita termasuk kabupaten terendah kita ya. Terjadi kasus stunting yang paling rendah itu di kita, Kabupaten Kuburaya, itu 13,45%. Dari seluruh kabupaten yang ada di kabupaten. Tapi kalau untuk kota Pontianak lebih rendah daripada kita ya. Oke. Jadi kita saat ini di akhir tahun kemarin 2020 itu angkanya 13,45%. Jadi ini satu capaian yang sangat luar biasa Mbak Evi, yang bisa kita capai ya, karena memang di tengah pandemi COVID-19 kita semua terdampak ya, mulai dari pelayanan sampai kepada mungkin juga masalah ekonomi juga akan berpengaruh terhadap akses pangan, gizi oleh masyarakat. Tapi memang kita pada masa pandemi kan hanya di awal-awal saja kita menutup pelayanan posyandu ya. Iya. Nah, kesininya kita terus buka tentunya dengan protokol kesehatan. Stunting di Kuburaya akhir tahun 2020 mengalami penurunan. Pasti adanya intervensi yang sangat khusus diterapkan ya Pak ya dalam penanganan ini. Ada nggak Pak? Boleh kita bocorkan sedikit apa sih ini rahasianya dalam penurunannya juga cukup signifikan di Kabupaten Kuburaya untuk stunting sesuai data di akhir tahun 2020. Ya, jadi sebenarnya ini tidak terlepas dari beberapa terobosan Bu Evi ya yang digaungkan atau diinisiasi oleh Bupati Kuburaya bersama Dinas Kesehatan. Yang pertama kali adalah memang kita sadar betul ya bahwa dalam penanganan stunting ini kan tidak bisa sendiri, ya kan? Itu kan sistem kebun bakul tadi kali Pak ya. Kebun bakulnya itu, karena kita juga melibatkan sektor-sektor lain. Nah, misalkan ya kalau untuk ranah kita di kesehatan itu kan memang lebih kepada bagaimana pemenuhan hak-hak ibu pelayanan kesehatan pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah juga sekarang kita juga sudah mulai mengencarkan untuk intervensi dari sisi
faktor intervensi sensitifnya itu dari sektor-sektor lain. Malah sebetulnya intervensi spesifik itu hanya berkontribusi 30% ya Bu Evi terhadap stunting. Dan justru sebetulnya yang berkontribusi paling banyak itu adalah pada intervensi sensitif, tentunya di sektor di luar sektor kesehatan. Contoh misalnya faktor sanitasi, nah itu juga Oh sangat iya, berpengaruh. Pola asuh, berarti internal eksternal. iya pola asuh itu Pola juga sangat berpengaruh. Dan memang dari hasil pemantauan kita di lapangan, kasus stunting itu tidak hanya terjadi pada seorang anak yang dari kalangan keluarga tidak mampu. Oh Nah, iya, ini ada jadi juga nih Pak pertanyaan, iya, apakah stunting itu memang berasal dari keluarga yang kurang mampu? iya, Boleh langsung sekalian iya. dijawab nih Pak. Jadi dari yang kita lihat ya, memang kasus stunting itu tidak hanya dialami oleh masyarakat yang tidak mampu. Nah, yang ini kan sangat terkait dengan pola asuh yang pastinya, Bu ya. Pola asuh. Nah, kemudian juga pengetahuan keluarga terhadap asupan gizi yang baik. Ya, ada misalnya orang yang dikategorikan mampu, tapi dia enggan untuk memberikan ASI misalnya kepada anaknya, itu Berarti juga berkaitan dengan berpengaruh. faktor eksternal dari stunting. Betul, jadi bukan hanya semata faktor ekonomi. Memang faktor ekonomi juga bisa menjadi salah satu penyebab. Oke. Mm. Oke Bapak, ini masuk lagi beberapa pertanyaan yang sudah dirangkum oleh tim Promkes KKR. Apakah stunting setelah usia 2 tahun, setelah 2 tahun anak ini dikatakan stunting bisa kembali diperbaiki? Atau Ya. memang bagaimana nih Pak penjelasannya Ya, coba? memang kalau untuk periode sesi emasnya itu kan 0 sampai 2 tahun ya Bu Evi ya. Nah, bahkan dari dalam janin sebetulnya. Jadi makanya pemerintah daerah, Bupati Kuburaya melalui Dinas Kesehatan yang pertama kali itu sebuah terobosan bagaimana pelayanan USG itu bisa ada di puskesmas. Nah, alhamdulillah ini sudah berjalan. Nah, bahkan sekarang Pak Bupati membuat satu regulasi pelayanan USG itu juga ada sampai ke desa-desa. Jadi beberapa desa memang sudah melakukan penganggaran dan pengadaan, bahkan sudah ada yang launching pemanfaatan USG. Ini tujuannya apa? Supaya status gizi anak ya dari dalam janin itu sudah dipantau. Kalau misalnya ada ketidaksesuaian antara pertumbuhan janin dengan usia janin, nah itu kan berarti ada potensi masalah di situ. Bisa jadi nanti ketika lahir berat badan lahirnya rendah, juga bisa menyebabkan terjadinya kasus stunting ketika dia dilahirkan. Nah, kemudian kalau tadi pertanyaannya apakah masih bisa masih bisa di Mungkin ada terapinya atau iya, jadi pengobatan. sebenarnya itu tadi periodisasi emasnya pada masa itu, Bu Evi. Nah, cuman kalau sudah lewat daripada 2 tahun itu memang tidak banyak yang bisa kita lakukan karena memang untuk 2 tahun usia 2 tahun pertama itu dia lebih kepada pertumbuhan saraf otak ya. Nah, kalau lebih daripada itu dia nanti kepada bisa ke fisiknya juga. Jadi kalau fisik ini masih bisa dioptimalkan ini dengan perbaikan pola makan ya, atau nanti kalau dia sudah masih pada masa pertumbuhan itu juga bisa dilakukan latihan-latihan yang bisa fisiknya bisa menjadi lebih seperti yang diharapkan gitu. Oke, tadi ada disinggung berkaitan dengan pola makan. Sebenarnya nih Pak, boleh nggak sih ada nggak contoh makanan-makanan pencegah stunting nih? Iya. Jadi gini. Siapa tahu ada nih inovasi dari. Kalau setahu saya ya, kalau untuk makanan iya ya, tapi kalau misalnya ada propaganda atas nama pabrik, katakanlah dari satu apotek Industri. misalnya menawarkan obat itu, Obat. saya pikir itu agak perlu diwaspadai juga informasi-informasi seperti itu. Jadi ada satu contoh misalnya nutrisi untuk seorang anak yang di atas 2 tahun gitu. Bagaimana bentuk pola makan yang diberikan? Nah itu ada bisa 1/4 sayur, 1/4-nya buah, 1/4-nya karbohidrat dan 1/4-nya protein. Itu yang sangat baik. Kemudian kalau protein ini ya lebih baik ya protein hewani ya, dan kalau jenis sayuran ya sayuran yang berwarna
warni misalnya bayam itu kan ada yang warna merah gitu Oh kan. iya. Nah, itu sangat baik Bu Evi. Jadi Makanan ketimbang menu bervariasi mungkin ya Pak ya. jadi memang lebih baik mencegah sebetulnya ya. Jadi dengan pemberian nutrisi yang tepat, ya, nutrisi yang bisa membangun tubuh, ya, yang terdiri dari misalnya karbohidrat, protein, lemak. Nah, sedangkan vitamin dan mineral itu merupakan zat pendukung pembangun tubuh. Jadi saya pastikan bahwa memang tidak ada vitamin atau suplemen yang bisa mencegah sebaik pola makan tadi yang dari alami terutama itu lebih bagus. Oke. Kemudian nih Pak, stunting ini kan di masyarakat awam kita dikenal juga dengan istilah kerdil ya Pak ya? Iya. Nah, ada nggak Pak, bisa nggak misalnya stunting ini disebabkan salah satunya adalah keturunan juga? Iya. Jadi ini ya, jadi sebetulnya tidak semua yang kerdil atau pendek itu stunting. Oke. Ya. Jadi agak ini juga saya ngomong kali ini. Kayak boleh diingat ya, boleh diingat ya Iya, Pak, betul. di garis bawahi mungkin yang Pak. banyak salah tafsirnya kan di situ. Jadi yang banyak salah satunya di situ. Jadi pendek atau sangat pendek itu belum tentu stunting akibat gizi kronis belum tentu. Ya, karena pendek atau stunting itu bisa juga terjadi karena faktor keturunan. Jadi intinya adalah yang penting itu yang harus dilihat itu bagaimana perkembangan secara kognitifnya pada masa yang akan datang. Ketika itu masalah, bisa saja itu disebabkan pada 1000 hari pertama kehidupan dia memang mengalami kekurangan energi yang kronis. Oke. Berkaitan dengan masalah ketika anak itu dikatakan stunting. Masalah seperti apa sih Pak? Masih adakah gangguan berkaitan dengan pengetahuannya, daya tangkap ketika anak tersebut dinyatakan stunting? Ya, jadi sebetulnya ini bisa kita lihat ya bagaimana dampak stunting itu terhadap anak-anak kita, ya, terhadap seseorang. Sebetulnya dampaknya itu bisa dampak jangka pendek ataupun jangka panjang ya, ketika misalnya dia di usia tua. Nah, kalau yang jangka pendek ini yang bisa nampak jelas itu dari sisi daya tahan tubuhnya, ya, atau mungkin ukuran tubuh yang lebih kecil daripada teman-teman orang dalam kondisi yang normal gitu ya. Nah, kalau jangka panjangnya yang pasti tadi seorang itu bisa rentan loh terkena penyakit tidak menular misalnya, ya, seperti stroke, jantung, nah, dan penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Itu bisa karena penyebabnya bahwa di awal masa kehidupannya dia termasuk dalam kategori stunting. Tanda awal ketika bisa nggak Pak dilihat anak tersebut stunting tanpa misalnya pemeriksaan terlebih dahulu. Tanda-tanda awalnya seperti itu Pak. Jadi memang untuk mengetahui adanya stunting ya, kalau untuk mengetahui adanya stunting yang pasti memang harus dilakukan satu pengukuran berarti ya, pengukuran panjang badan ya, atau tinggi badan. Nah, kemudian itu ada rumusnya tuh untuk mengetahui ya. Kemudian hasil dari perhitungan itu nanti akan dibandingkan dengan satu tabel ya yang direkomendasikan oleh WHO akan memunculkan angka Z-score-nya. Nah, dari Z-score itu nanti akan bisa disimpulkan ini kondisi anak ini sebetulnya seperti apa. Jadi nggak bisa kalau hanya melihat sepintas gitu, nggak bisa. Jadi memang harus dilakukan pengukuran ya, bisa dilakukan di posyandu atau di mana saja. Kemudian hasil pengukuran itu memang harus dibaca atau dianalisa oleh seorang ahli gizi. Ya, kalau sekarang sih sudah lebih gampang Bu Evi, kita punya sebuah sistem ya yang hanya tinggal input panjang badan, tinggi badan, kemudian umur, ya, maka nanti akan keluar tuh. Tapi kan tidak semua rumah yang mempunyai alat
Mungkin timbangan ada nih Pak, tapi alat ukur alat tinggi. ukur tinggi. Iya. Tapi Maka dari ya, itu harus posyandu ya Pak. Enggak, ya posyandu lah yang paling Posyandu. murah kan. Posyandu kan ada di mana-mana sekarang. Iya, dan tenang Nah. saja posyandu di Kabupaten Kuburaya sudah menerapkan protokol kesehatan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak balita haruslah melakukan ataupun datang ke posyandu di wilayah tempat tinggalnya. Oke, lanjut Pak. Tadi penjelasannya. Jika berat badan anak turun, apa yang harus orang tua lakukan? Iya. Jadi tahunya berat badan anak turun atau naik kan harus ke posyandu ya. Lebih ini kan. Oh, lebih akurat ya karena ada petugasnya sekalian ya Pak. Sebetulnya gini, dalam urusan gizi ini Bu, jangankan berat badan anak turun, penimbangan antara bulan lalu dengan bulan ini tidak naik saja itu sudah masalah sebetulnya. Walaupun dari pengamatan kader di KMS-nya itu belum masuk kepada zona misalnya di bawah garis merah ya, atau zona yang lebih jauh lagi ke bawah gitu. Itu sebetulnya sudah menjadi masalah karena logikanya seorang itu tetap tumbuh dan berkembang di usia, apalagi di usia 0 sampai 5 tahun. Ya kan? Itu pasti ada masalah. Ya, pasti ada masalah pada asupan gizi anak dan itu harus menjadi atensi serius baik oleh orang tuanya sendiri maupun oleh kader posyandu atau petugas kesehatan yang mendampingi dalam pelayanan posyandu itu. Nah, jadi sebetulnya jangankan tidak naik, jangankan turun tidak naik harus ini. Tapi kalau yang turun tadi bagaimana ceritanya? Ya harus diperbaiki asupan gizinya. Kadang-kadang anak ini kan agak sulit untuk mengkonsumsi makanan tertentu ya. Ada masa-masanya tumbuh gigi, nggak mau makan, ya kan Pak? Memang perlu tadi yang saya katakan bahwa faktor yang juga berpengaruh sangat signifikan terhadap status gizi anak termasuk stunting itu adalah bagaimana pola asuh dan pola makan yang diterapkan oleh orang tua. Suka makan sayur nggak, Wifi? Suka, Pak. Nah, itu Kak pasti dulunya kan suka sayur, suka buah, suka pasti semuanya. Dari orang tuanya, Bu. Iya. Nah, kalau saya memang kebiasaan orang tua itu kan suka makan lalap. Jadi kadang-kadang hati-hati asam urat, Pak, kalau umur segini, Pak ya. Jadi ya karena itu tadi di lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh. Iya. Jadi saya kadang-kadang heran ada orang tua yang ya kenapa ya anak saya tuh nggak mau makan yang lain, selalunya yang instan. Saya bilang ibu jangan nanya ke orang lain. Jadi dari awal kita sudah mempolakan makan anak itu seperti apa, itu akan terbiasa. Ya, jadi memang harus sedini kebiasaan. Oke nih Bapak, berkaitan dengan kepung bakulnya. Ya. Kepung bakul yang sudah kita terapkan dalam penurunan stunting di Kabupaten Kuburaya. Boleh nggak Pak? Ini sistemnya seperti apa dijelaskan kembali? Ya, kebetulan kita kan tahun ini sebagai lokus stunting ya. Oke, Kuburaya lokus stunting di tahun 2021. Sebetulnya sebelum dia ditetapkan sebagai lokus, kita sudah berhasil mengepung angka stunting itu. Dan tampak penurunan ya Pak ya? Iya, sudah terjadi penurunan di bawah standar nasional gitu kan. Kalau nasional itu kan 14% sampai dengan 2024. Nah, kita baru di 2020 itu sudah 13%, sudah di bawah nasional. Tapi ya kita dengan adanya program ini tentunya kan kita tinggal menata saja sebetulnya dengan satu program intervensi lokus itu dalam bentuk konvergensi. Nah, sama lah kepung bakul lagi istilahnya. Konvergensi bersama-sama untuk menangani masalah. Pakai istilahnya kepung bakul. Bahasa kita lah Pak ya, bahasa daerah. Bahasa daerah. Nah, jadi di situ ada pemerintah ya. Pemerintah dalam ini Bapeda juga terlibat sangat aktif, masuk P3KB ya. Kan di tempat lain istilahnya BKKBN ya. Kemudian Dinas Pendidikan, Ketahanan Pangan, dan PUPR juga kita selalu undang untuk bagaimana program perbaikan sanitasi pada masyarakat, terutama terkait dengan jamban dan air bersih. Nah, kemudian sektor yang lain itu masyarakat yang pasti tidak bisa kita tinggalkan. Iya. Karena apapun program, ketika masyarakat itu kita tinggalkan, maka ini tidak akan berjalan. Termasuk juga desa, Bu Epi ya. Saya sangat bangga sekali berada di zona bahagia ya Kabupaten Kuburaya ini, di mana desa-desanya ini sangat
proaktif, sangat responsif terhadap masalah-masalah kesehatan, termasuk juga masalah stunting. Jadi ada desa begini, ketika kita sampaikan, Pak, angka stunting di daerah Bapak ini seperti ini, marah dia Bu Evi. Oh ya. Nah, marahnya itu bukan marah-marah ya, marahnya itu jadi bertanya dia, kenapa bisa seperti ini Pak, katanya. Yang kita jelaskan itu kesempatan kita untuk memberikan satu pemahaman. Sampai beliau bertanya, apa Pak yang mesti kami lakukan? Nah, ini kan satu satu respon yang sangat luar biasa. Nah, termasuk juga dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Di sana ada kader pembangunan manusia, itu juga sudah terlibat. Kemudian juga kita melibatkan perguruan tinggi, ya, perguruan tinggi negeri maupun swasta, ya, yang juga membantu kita, serta beberapa LSM dan termasuk dunia usaha. Jadi kalau istilah Pak Bupati itu, Kepung Bakul itu ramai-ramai mengambil peran dan tanggung jawab untuk berbuat yang terbaik untuk masyarakat Kuburaya. Oke, Kepung Bakul dengan beramai-ramai mengatasi masalah yang ada di Kabupaten Kuburaya. Oke Bapak, ini hampir setengah jam podcast KKR siaran berkaitan dengan Kepung Bakul, penurunan stunting di Kabupaten Kuburaya. Untuk terakhir nih Pak, boleh nggak ada pesan untuk baik itu tenaga kesehatan ataupun masyarakat terkait dengan stunting kita di Kabupaten Kuburaya? Ya, jadi yang pertama ya, saya mengapresiasi untuk petugas kesehatan kita yang ada di puskesmas Bu Evi. Jadi terutama untuk teman-teman petugas gizi kita yang sangat luar biasa, karena dari mereka lah kita mendapatkan data, ya, mendapatkan informasi tentang persoalan stunting yang ada di wilayah mereka. Kemudian mereka juga aktif melakukan intervensi. Jadi saya berharap kepada teman-teman tetap semangat, tetap dengan penuh kesabaran gitu ya, untuk melakukan pemetaan terhadap kasus-kasus stunting ataupun kasus gizi yang ada di masyarakat, serta melakukan upaya-upaya untuk melakukan intervensi atau perbaikan. Nah, kemudian yang kedua, saya berpesan bahwa bagi ibu-ibu, ya, terutama ibu hamil, itu jangan harus rajin melakukan pemeriksaan kepada petugas kesehatan, kemudian rajin memperhatikan gizi, karena kalau penanganan stunting mulai dari kehamilan itu kan lebih mudah dibandingkan kalau dia sudah lahir, karena kalau dia dalam situasi hamil itu kan pintu masuk gizinya kan melalui ibunya. Ya kita tahu kan ada istilah ibu yang ngidam itu kan agak susah ya, ya. Jadi itu memang membutuhkan satu perjuangan yang ekstra gitu ya, bagaimana memenuhi asupan gizi ketika memang dia berada dalam kondisi yang tidak nyaman. Tapi itulah saya pikir perjuangan seorang ibu, tentunya didukung oleh suami dan keluarga, bagaimana agar ibu itu tetap bisa memenuhi asupan gizinya pada masa kehamilan. Nah, setelah lahir ini ada lagi, belum selesai ya. Oke. Nah, Tadi di dalam kandungan ya Pak ya. Setelah lahir yang pastinya ASI. Ya, ASI ini jangan sampai lupa. Bagi kita alhamdulillah di Kabupaten Kuburaya ini kan sudah punya konselor ya. Ya, konselor ASI di semua puskesmas, itu memang secara rutin kita memberikan pelatihan kepada mereka, dan mereka juga ada klien-klien yang memang harus mereka dampingi, ya, bagaimana agar ibu itu tetap melakukan inisiasi menyusui dini, kemudian menyusukan anaknya sampai 6 bulan, bahkan ada yang sampai 2 tahun. Ini kan sangat luar biasa. Jadi saya pikir itu periode emasnya. Nah, kemudian setelah itu juga jangan sampai tidak ke posyandu. Nah, untuk mengetahui jangan status gizi, sampai tidak ke posyandu. Harus ke posyandu Bu Evi, karena di sana banyak pelayanan yang bisa didapat, bukan hanya masalah gizi, tapi juga imunisasi, ya kan? Edukasi, dan juga, edukasi dan kegiatan-kegiatan lain, dan ini gratis dan tidak tiap hari kok, hanya 1 bulan 1 kali. Jadi kalau memang kita ingin generasi kita ini tumbuh berkembang secara baik menjadi harapan nusa bangsa dan agama sebagai generasi menanjak, ya kan, generasi yang sehat, maka gizi itulah suatu investasi yang sangat besar yang harus kita tanamkan kepada anak-anak dan generasi muda. Nah, kemudian
tadi pesan yang berikutnya ini terkait dengan remaja. Oke, Karena remaja. memang mungkin kita buka obrolan yang nanti, tapi ini saya selipkan sedikit karena ada hubungannya Bu Epi. Nah, remaja-remaja putri ini nanti kita juga akan menggencarkan kembali bagaimana penggunaan tablet tambah darah pada remaja Oke. putri. Ya, karena ini juga supaya tidak terjadi anemia pada remaja putri. Kita berharap remaja putri ini juga sebagai calon ibu juga harus sehat. Dengan Oh ya, demikian nanti generasi yang akan datang itu juga akan menjadi generasi yang sehat. sehat. Ya, mungkin itu pesannya Bu Epi. Oke, dengan Pak Iwan sudah memaparkan, menjelaskan pesan untuk baik itu tenaga kesehatan, masyarakat, bahkan ada plusnya itu remaja putri. Berakhir pula podcast kita hari ini. Sudah 30 menit saya menemani masyarakat Kabupaten Kuburaya. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Iwan kepada Pak Iwan. Sama-sama Mbak Epi, saya juga terima kasih. Dan semoga podcast Dinkes KKN ini bermanfaat bagi kita semua Amin. dalam penyebaran informasi khususnya masalah kesehatan. Dapat salam nih Pak sebelum kita akhiri, dapat salam dari Kuburaya, salam menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan